Kita mulai dari Poksi PDIP. Siapa? Pak Izin pimpinan. Stefano. Oke, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 yang saya kasihi. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung RI beserta seluruh jajaran yang hadir pada rapat hari ini. Pertama-tama Bapak Jaksa Agung izinkan saya mengucapkan selamat Pak atas diangkatnya kembali Bapak di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo sebagai Jaksa Agung RI lagi. Saya pikir Bapak adalah sosok yang sangat tepat untuk kembali memimpin Korps Adiaksa karena faktanya berdasarkan survei bulan September 2024 dari indikator, Kejaksaan Agung RI menjadi lembaga penegakan hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi. Atas dasar itu kami apresiasi Pak. Dan hal ini tentu tidak bisa tercapai tanpa dukungan dari seluruh jajaran Bapak, para Jam dan Kejati yang senantiasa mendampingi Bapak dan dikelilingi oleh orang-orang hebat Pak. Juga saya apresiasi kehadiran dari seluruh Kejati yang hadir pada rapat hari ini. Saya lihat banyak wajah-wajah familiar, orang-orang hebat Pak. Di sini ada Kejati NTT, ada Kejati Sumsel juga di situ dan yang lainnya tentunya. Bapak Jaksa Agung, menurut hemat kami, dari yang kami perhatikan, ada dua pendekatan progresif yang Bapak kedepankan selama ini, selama menjabat menjadi Jaksa Agung. Yang pertama adalah Bapak selalu menegaskan kepada jajaran Bapak untuk mengedepankan prinsip restoratif justice, terutama terhadap perkara-perkara yang bersangkutan dengan masyarakat kecil. Mungkin kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang paling banyak melakukan tindakan restoratif justice dan kami sangat mengapresiasi hal ini Pak. Bahkan saya usul pimpinan agar kita bisa memberikan julukan atau gelar kepada Bapak Jaksa Agung sebagai Bapak Restoratif Justice Indonesia. Yang kedua Pak, kami juga sangat mengapresiasi prinsip keberanian dan ketegasan Bapak dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kami apresiasi betul Pak upaya Bapak untuk mengembalikan dan menjaga keuangan negara dan menyelamatkan perekonomian negara Pak. Jika saya rangkum, kepemimpinan Bapak ini menunjukkan dua sisi kemanusiaan dan ketegasan yang bisa diaplikasikan secara proporsional. Saya sangat setuju dalam melakukan penegakan hukum ini, kita harus mengedepankan prinsip keadilan untuk masyarakat yang di bawah dan ketegasan untuk masyarakat yang di atas. Tetapi Pak, izin masukan, kami juga berharap prinsip kepastian juga selalu dikedepankan Pak. Pertama saya mau titip soal program swasembada pangan yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita Pak. Kita sama-sama ketahui Bapak Presiden Prabowo punya concern betul terkait swasembada pangan dan hilirisasi pangan ini Pak. Pesan dari kami agar kejaksaan bisa ikut mengawal dan mendukung kebijakan mulia dari Bapak Presiden kita Pak. Sebab tidak bisa dipungkiri di lapangan pasti akan terjadi banyak trial and error Pak. Sehingga sekali lagi prinsip restoratif justice tersebut agar bisa terus dikedepankan. Jangan sampai kita melakukan pemidanaan dengan pendekatan yang bersifat legalistik saja Pak. Siapa tahu banyak pelaku di lapangan yang tidak punya niat jahat, tapi hanya karena tidak ketahuan malah dipidana Pak. Yang kedua terkait Gakumdu Pilkada Pak. Kita sama-sama ketahui kejaksaan berada di dalam satuan tersebut Pak, Gakumdu Pilkada. Kami izin titip juga Pak, agar Bapak terus menghimbau jajaran Bapak memastikan mengawal pilkada ini yang kita sebut pesta rakyat agar menjadi jujur dan adil Pak. Dan sejauh ini kita lihat, kita monitor tidak ada isu bahwa Kejaksaan Agung terlibat dalam hal itu. Dan izin lampor pimpinan Jaksa Agung untuk NTT khususnya tidak ada laporan
terkait hal itu sama sekali. Semuanya aman dan tentram Pak, dan saya harap ini bisa terus dipertahankan sampai 27 November. Yang terakhir Pak, berhubung saya wakil rakyat dari NTT, saya menyampaikan beberapa aspirasi dari rekan-rekan mitra jaksa di NTT Pak. NTT ini adalah daerah yang tertinggal Pak, menduduki posisi ketiga di daftar provinsi termiskin di Indonesia. Sekitar 20% rakyatnya berada di bawah taraf kemiskinan Pak. Sehingga aspek penegakan hukum yang adil dan tegas itu menjadi aspek yang sangat penting dalam mengawal pembangunan ekonomi Pak, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum yang sejujur-jujurnya kepada masyarakat kami Pak. Saya lihat motivasi teman-teman jaksa di NTT ini sangat tinggi Pak, dan banyak bibit-bibit bagus di sana Pak, tetapi masih juga banyak keterbatasan yang mereka alami di sana dari sisi sarana dan prasarana Pak, yang mungkin Bapak bisa menjadi atensi juga. Yang pertama dari sisi personil Pak, kita masih sangat kekurangan Pak. Saya dapat info penanganan perkara Pitsus di NTT sangat banyak, tapi kekurangan SDM Pak. Dan juga sebagian besar jaksa yang berdinas di sana itu berasal dari luar pulau, sehingga berdinas di sana hanya sebentar dan harus berpindah ke luar pulau Pak, sehingga banyak penanganan perkara yang tertunda. Terkait hal itu kami juga mohon atensi Bapak untuk memperhatikan dari sisi rekrutmen Pak, untuk NTT ini khususnya diprioritaskan Ini hidup. Kami hidup. Tes. Hidup. Tes. Hidup ini. Jalan ini. Oh, sederet itu mati. Ini hidup, di sini hidup. Kalau di sayap kanan hidup. Iya. Jangan-jangan sebelah kiri belum bayar pajak tuh. Izin melanjutkan sedikit terkait rekrutmen tadi Pak, untuk daerah tertinggal seperti NTT, saya harap Bapak bisa memberikan atensi untuk memprioritaskan rekrutmen terhadap putra-putri daerah Pak, karena NTT ini memiliki budaya yang sangat kental Pak, sehingga dalam penanganan kasus-kasus dan pengungkapan kasus-kasus diperlukan jaksa yang benar-benar mengerti terkait kearifan lokal NTT Pak. Lalu dari sisi dukungan prasarana, NTT ini provinsi kepulauan Pak. Namun pengadilan tipikornya hanya satu Pak, di Kota Kupang, di Pulau Timur Pak. Sehingga untuk mobilisasi para jaksa ini diperlukan anggaran yang cukup tinggi Pak. Sehingga saya mohon ini juga bisa menjadi atensi Bapak dalam hal penambahan anggaran di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Stefano. Jadi nanti ini yang mau bertanya bisa sebut praksi dan dapil ya, karena mungkin karena ada kejati-kejati kan banyak sudah datang jauh-jauh ini. Selanjutnya kita dari Partai Demokrat. Mau Pak Hinca atau Pak Beni? Pak Beni? Pak.
Atau kita muter dulu? Muter dulu ya. Gerindra, silakan Pak Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Muhammad Rahul, Dapil Riau. Izin pimpinan, mungkin langsung saja selamat datang Pak Jaksa Agung beserta jajaran dalam rapat Komisi 3 ini. Yang pertama Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Yang kedua, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan kasus di dapil saya, Pak Jaksa Agung, pengaduan masyarakat Provinsi Riau yang sudah dari tahun 2022, kasus payung Islamic Masjid Centernya Provinsi Riau, Pak Jaksa Agung. Kasus ini merugikan negara 43 miliar. Dan sampai hari ini payung ini tidak bisa digunakan Pak Jaksa Agung di Masjid Agung itu. Dan agak anehnya terkesan kasus ini berhenti stagnan. Karena dari 2022 sampai 2024 ini tidak ada kejelasan kasus payung Masjid Agung ini. Dan banyak mungkin Pak Jaksa Agung bisa mengecek di lapangan. Kasus ini sudah masuk di TikTok, Pak Jaksa Agung. Sudah masuk di TikTok, sudah dibicarakan masyarakat. Tapi sampai hari ini tidak ada juga tindakan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau untuk menyampaikan secara terbuka di tengah masyarakat Riau. Dan menurut saya tidak ada kepentingan di sini Pak Jaksa Agung, tapi menurut saya ini harus transparan, harus terbuka dan harus diberikan tindakan hukumnya bagaimana. Karena ini sudah mencederai masyarakat Riau dan ini bisa berkaitan dengan siapapun, dikaitkan dengan si A, dikaitkan dengan si B. Jadi saya di sini malah ingin memberikan kepastian hukumnya Pak Jaksa Agung dan Pak Kejaksaan Tinggi bisa segera memberitahu siapa yang harus bertanggung jawab di kasus ini agar tidak berkaitan dengan si A atau si B atau si C. Nah, karena kasihan juga orang-orang tersebut kalau misalnya mereka dikait-kaitkan. Nah, menurut saya di sini ada Kejaksaan Tinggi saya, Pak Akmal Abbas. Menurut saya Pak Akmal harus mengambil tindakan tegas. Segera Pak Akmal, ini kasus hanya di penyelidikan sampai hari ini dari 2022 sampai 2024 ini kasus ini berhenti Pak. Malah sekarang isu di masyarakat, di LSM, apa ini diberhentikan? Nah, malah ada bahasa apa ini sudah di SP3 kasus ini. Nah, menurut saya Pak Akmal dan Pak Jaksa Agung bisa memberikan perintah yang tegas kepada Kejaksaan Tinggi Riau untuk kasus ini dibuka transparan di tengah masyarakat. Nah, mau siapapun yang terlibat, ya mereka harus bertanggung jawab karena ini apalagi masjid Pak, Masjid Agung kami. Nah, kami kalau mau sholat di sana kadang-kadang bingung, ini payung bisa dibuka atau enggak? Ternyata enggak bisa dibuka. Nah, maunya kalau emang nggak bisa ya jangan dilakukan pengadaan itu. Mungkin itu dari saya pimpinan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raul. Dapilnya Riau ya? Ya pimpinan, Riau pimpinan. Riau. Oke. PKS. PKS kita muter saja. Enggak berurut ya. Baik, terima kasih pimpinan Ketua Rapat Pak Rano dan Wakil Ketua Komisi 3 lainnya, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang berhadir,
Saudara Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung muda yang berhadir, para Kepala Kejaksaan Tinggi mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak Jaksa Agung, saya tentu dan kami ya memberikan apresiasi karena di dalam slide Pak Jaksa Agung memberikan pengakuan bahwa sinergi antara Kejaksaan Agung dan Komisi 3 itu dalam rangka checks and balance. Artinya mengawasi dan mengimbangi. Jadi pengakuan ini penting menurut saya. Agar kita anggota Komisi 3 juga bisa melakukan itu. Jangan dianggap kemudian kita melakukan intervensi dan lain sebagainya. Jadi fungsi pengawasan dan mengimbangi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan itu perlu disinergikan dengan tupoksi DPR, dalam hal ini Komisi 3 DPR. Jadi appreciate Pak kepada Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini bukan hanya slogan semata, tapi bisa kita aktualisasikan di lapangan. Yang kedua, Pak Jaksa Agung yang kami hormati, kami juga fraksi PKS ini memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Jaksa Agung. Dari 38 provinsi, ada 7 kepala kejaksaan tinggi perempuan. Luar biasa menurut saya ini. Paling tidak 5%. Oleh karena itu kepada ibu-ibu kepala kejaksaan tinggi, buktikan bahwa ibu-ibu sanggup menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, akuntabel, humanis, ya transparan dan modern. Buktikan kepada rakyat Indonesia, kepada Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Jaksa Agung. Sebab bisa jadi selama ini kan ada pandangan minor bahwa perempuan kesannya tidak mampu apalagi memimpin sebuah kejaksaan tinggi, memimpin penegakan hukum. Nah karena itu jadilah pelopor penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung terkait dengan kinerja Pak Jaksa Agung dan jajaran ya selama ini yang dalam pandangan kami telah mampu memelihara ekspektasi masyarakat. Dan itu bisa dilihat dari survei yang kita temukan bahwa memang ada apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan Agung. Oleh karena itu ini memang harus kita jaga denyutnya Pak, ya sehingga kemudian denyut ini semakin baik, tidak menurun. Yang keempat yang ingin kami sampaikan juga, ini soal Badan Pemulihan Aset ini. Ya, Badan Pemulihan Aset. Kan tugasnya itu mencari, menemukan, menguasai ya kan aset dalam rangka penegakan hukum guna penyelamatan dan pemulihan aset. Kan itu Pak tugasnya Badan Aset ini. Serta mengelola barang rampasan yang dijual ya lewat lelang atau juga di lelang eksekusi. Nah pertanyaan kami adalah berapa banyak sebenarnya yang sudah dicari, kemudian ditemukan dan dikuasai. Ya. Bisa jadi kan ini berbeda, yang dicari 10, yang ditemukan 5 misalnya, yang dikuasai 3, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga berapa banyak yang sudah dijual lelang atau lelang eksekusi, sehingga publik mengetahui bahwa memang Badan Pemulihan Aset ini kita butuhkan ya dalam rangka untuk menyelamatkan keuangan negara. Yang kelima, saya memberikan apresiasi juga dan tentu kami semua soal restoratif justice. Tadi disebutkan ada 6.000 kasus yang di-RJ-kan, ada sekitar 4.000 rumah RJ. Itu menunjukkan bahwa ya ada kesungguhan bahwa kita menyadari hukuman di lapas dan di rutan itu hanya menimbulkan masalah baru. Bahkan itu sepertinya negara tidak punya manfaat sama sekali. Bahkan negara itu menanggung biaya tinggi, high cost, ya, yang dialami oleh negara. Coba bayangkan, biaya makan itu bertambah terus. Jadi manfaat yang dimiliki oleh negara, kalau kita bilang di negara lah, jadi menghukum orang di dalam penjara, dan dia terisolasi secara fisik dan mental. Bahkan keperdataannya juga mati kan, sambil menunggu ajal dia di sana. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya itu, ya, tidak ada manfaatnya mereka di sana, kecuali negara itu menanggung biaya yang lebih tinggi. Nah karena itu sekali lagi kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota Bapak Ibu Komisi 3,
barangkali penting untuk kita pikirkan agar kita mengusulkan RUU Restoratif Justice. Selama ini ada peraturan di Kapolri, peraturan di Jaksa Agung, perlu kita naikkan alas hukumnya sehingga kita bisa menghadirkan keadilan restoratif justice di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur, prakteknya di semua agama ini ada Pak Jaksa Agung. Di ajaran Kristen juga ada, ajaran agama Islam juga ada. Bahkan abad 17 sebelum Masehi di Babilonia ada namanya Code of Hammurabi itu juga bicara soal itu Pak. Jadi sebenarnya Pak Habibur Rahman, ketika kita ingin mengusulkan restoratif justice itu sebenarnya sesuai dengan ajaran agama, dengan kemudian adat, kearifan lokal yang berlaku di Indonesia selama ini, bahkan sebelumnya. Kenapa? Karena saya ingin katakan bahwa akibat legalistiknya dan formalistiknya, ya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, yang ada adalah hukuman pidana itu tidak menyelesaikan masalah. Nah karena itu sekali lagi kami dari fraksi PKS mengusulkan kepada pimpinan Komisi 3 ada baiknya dipertimbangkan untuk kita mengusulkan rancangan undang-undang tentang restoratif justice. Kasus di Konawe Selatan misalnya Pak, itu kan mencederai restoratif justice sebenarnya. Lalu ada tuntutan lepas. Sebagian orang mengatakan ini jaksa mau cari selamat, ya, cari selamat karena sudah menjadi perhatian masyarakat, kemudian ya tentu saja ada kritik sana, kritik sini dan sebagainya, sehingga kemudian jaksa kemudian menuntut lepas dan berharap hakim bisa memvonis ya lepas begitu ya. Dan artinya lepas itu kan pasti ada pengakuan bahwa dia melakukan perbuatan itu, tapi dia tidak bisa dipidana karena mungkin dia tidak punya niat jahat untuk melakukan itu, mungkin karena dia ya ingin mendidik, mendisiplinkan siswanya, memberikan efek jera kepada siswanya. Tapi kalaulah sejak awal ini di-RJ-kan dengan berbagai macam cara, meskipun kami menyadari bahwa memang ada upaya-upaya ke situ, tapi memang ini agak sulit dilakukan. Tapi paling tidak dalam pandangan kami Pak Jaksa Agung, Konawe Selatan itu dalam tanda kutip mencederai sedikit ya upaya-upaya restoratif justice yang kita lakukan. Kemudian ini yang selanjutnya ini masalah pidana Pak. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat bahwa dia bukan hanya satu orang menteri perdagangan, ada banyak menteri perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini, meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Yang paling terakhir, izin pimpinan, kami ingin menitipkan harapan kepada Pak Jaksa Agung soal mafia tanah. Kemarin beberapa waktu lalu ketika kami berkunjung ke Polda Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, ada pengakuan dari Kapolda Sumatera Selatan bahwa hampir 99% ya mafia tanah itu menggunakan dalam tanda kutip tangan-tangan di pengadilan. Itu pengakuan. Jadi mereka memakai tangan-tangan di pengadilan untuk merampas tanah rakyat. Bahkan rumah dinas Kapolda di Palembang itu hampir saja hilang. Padahal itu sudah sangat lama rumah Kapolda, rumah dinas Kapolda di Sumatera Selatan. Hampir hilang, ya, hampir hilang oleh kerja mafia tanah. Itu artinya mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu berkolaborasi dengan kepolisian dan instansi terkait agar kemudian kita bisa memberantas mafia tanah, karena mereka juga bekerja TSM Pak, terstruktur, sistematis,
dan sangat masif dalam tanda kutip menggunakan tangan-tangan pengadilan. Dan yang paling terakhir lagi, mohon Pak sebagai daerah pemilihan Aceh, ya lihat-lihatlah Pak Aceh itu supaya tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ya karena mudah-mudahan mereka mendapat prokal, ya promosi vertikal, pronal, promosi diagonal, ya. Dan akhirnya saya ingin mengakhiri dengan pantun. Pergi ke toko membeli kulkas. Cakep. Dibawa pulang mobil pick up. Cakep. Jaksa Agung Burhanuddin memang berkelas. Cakep. Mampu menangkap penjahat kelas kakap. Wey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.